Nama saya Nela Rahmani. Hari ini saya akan mempresentasikan final project summary untuk lab Big Data ujian akhir semesternya. Yang pertama itu saya akan memperlihatkan terlebih dahulu overview untuk materi-materi yang akan saya bahas sekarang. Yang pertama ada pengenalan dan eksplorasi data gambar. Nah, materi ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai dataset gambar. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama, pemilihan dataset dan analisis. Tahap awal dilakukan dengan menentukan dataset gambar yang sesuai dengan tujuan analisisnya. Dataset biasanya terdiri dari beberapa kelas objek dengan jumlah sampel yang cukup, sehingga dapat memberikan representasi visual yang baik untuk proses pelatihan model. Kemudian yang kedua ada visualisasi data awal. Menampilkan dua gambar acak dari setiap kelas, tujuannya untuk memahami karakteristik visual dasar dan variasi antar sampelnya. Kemudian yang ketiga, menampilkan distribusi ukuran gambar dan warna menggunakan histogram. Nah, tahap ini dilakukan untuk melihat konsistensi resolusi, proporsi gambar, serta kecenderungan komponen warna yang muncul pada dataset. Nah, melalui analisis ini dapat diketahui apakah gambar memiliki variasi ukuran yang signifikan serta bagaimana distribusi intensitas warna RGB dapat mempengaruhi pemodelan selanjutnya. Kemudian yang keempat itu ada korelasi antar channel warna, di mana dianalisis untuk melihat seberapa kuat hubungan antar channelnya. Dan yang terakhir, deteksi outlier menggunakan box plot pada tingkat pencahayaan atau brightness atau ukuran gambar pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya, lampiran output visualisasi eksplorasi data gambar. Yang pertama ada output dua gambar acak dari tiap kelas dataset. Terdapat 3 kelas yaitu bed, kursi, dan nakas. Nah, diambil 2 contoh gambar acak dari 3 kelas tersebut. Nah, kemudian gambar kedua, output histogram distribusi ukuran gambar berdasarkan total pixelnya, ukuran gambarnya. Nah, untuk yang ketiga, output histogram RGB warna pada satu contoh gambar. Untuk histogram ini diambil satu contoh gambar dari kelas bed. Dapat dilihat bahwa intensitas warna merah paling tinggi dan intensitas warna biru paling rendah. Kemudian gambar keempat, output heat map korelasi antar channel, yang dapat kita lihat korelasi antara warna biru dan warna hijau itu 0,99, warna biru dan warna merah itu 0,98, dan warna hijau dengan merah itu 0,98. Kemudian output yang terakhir, gambar kelima, output box plot deteksi outlier dari tingkat kecerahannya. Kemudian materi kedua itu pemodelan arsitektur CNN dan klasifikasi gambar. Materi ini membahas proses untuk membangun model CNN-nya, untuk mengenali dan mengklasifikasikan gambar ke dalam beberapa kategori. CNN digunakan karena kemampuannya dalam dalam mengekstraksi fitur visual seperti bentuk, tekstur, dan pola secara otomatis. Untuk tahapan yang pertama itu preprocessing gambar. Nah, tahapan ini membantu menstabilkan proses pelatihan, meningkatkan akurasi, serta memastikan data memiliki format yang sesuai untuk model CNN. Mengapa data preprocessing penting? Nah, mayoritas kumpulan data untuk machine learning sangat rentan hilang. Dengan hanya menerapkan algoritma data mining tidak akan memberikan hasil yang baik, karena akan gagal mengidentifikasi pola secara efektif. Maka kita memerlukan teknik preprocessing gambar tersebut. Selanjutnya, arsitektur model CNN.
Nah, model CNN dibangun menggunakan lapisan ekstraksi fitur, convolution 2D plus batch normalization. Nah, max polling untuk mereduksi dimensi, flatten untuk mengubah fitur menjadi vektor, dan dense plus dropout sebagai lapisan klasifikasi. Nah, callback seperti early stopping dan model checkpoint digunakan untuk mencegah overfitting dan menyimpan model terbaik selama proses pelatihannya. Kemudian ada evaluasi model yang mencakup confusion matrix dan classification report. Nah, untuk confusion matrix sendiri menunjukkan model mampu mengenali sebagian besar kelas dengan baik, meskipun beberapa kelas masih mengalami kesalahan prediksi akibat kemiripan visual antar objeknya. Nah, untuk classification report-nya memiliki akurasi 87% dengan performa tertinggi pada kelas OVA dan B. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup konsisten dalam melakukan klasifikasi pada 5 kelas objeknya. Selanjutnya, pada materi ketiga itu anotasi gambar. Proses anotasi dilakukan menggunakan platform RoboFlow untuk menandai objek pada setiap gambarnya. Nah, untuk prosesnya itu, pertama kita mengupload gambar ke RoboFlow, kemudian menggunakan fitur bounding box untuk menandai setiap objek secara manual. Nah, kemudian kita pilih nih label kelas yang sesuai dengan gambar tersebut. Periksa konsistensi anotasi seperti ukuran box, ketetapan posisi, dan labelnya apakah sudah benar. Kemudian simpan anotasi dalam format yang kompatibel seperti YOLO, COCO, atau VOC. Kemudian lakukan trend atau validation split yang langsung dilakukan di RoboFlow-nya, misalnya 70%, 20%, atau 10%. Kemudian materi selanjutnya itu deteksi objek. Arsitek tahapan yang pertama, arsitektur YOLO V8. Nah, model YOLO V8 dilatih menggunakan konfigurasi standar dengan jumlah epoch 100 dan patterns 20. Arsitektur ini terdiri dari lapisan utama seperti convolution, C2F blocks, EP2F, proses upsampling, dan detect layer. Struktur ini memungkinkan model mengekstraksi fitur pada berbagai skala dan mendeteksi objek dengan cepat serta efisien. Kemudian untuk selanjutnya evaluasi modelnya. Pada tahap evaluasi, model menunjukkan tingkat ketepatan deteksi yang cukup baik atau precision. Namun recall masih rendah, menandakan adanya beberapa objek yang tidak terdeteksi. Kemudian yang keempat, hasil deteksi dan penyimpanan model. Model berhasil memberikan deteksi objek dengan menampilkan bounding box serta tingkat keyakinan. Kemudian hasil prediksi tersebut disimpan secara otomatis bersama model terlatih dalam format PT, sehingga dapat digunakan kembali untuk proses inferensi atau pengujian selanjutnya. Yang materi kelima itu ada membuat dashboard menggunakan Streamlit. Dengan Streamlit, data yang telah dianalisis dapat disajikan secara dinamis dan mudah diakses melalui antarmuka web. Proses pengembangan dilakukan dengan mengunggah kode ke GitHub, lalu menjalankannya secara otomatis melalui Streamlit Cloud, sehingga dashboard dapat dibuka oleh siapa saja tanpa instalasi tambahan. Berikut dapat kita lihat bahwa terdapat fitur utama seperti upload gambar sebagai input analisisnya, deteksi objek dan menampilkan bounding box-nya, klasifikasi gambar yang mencakup kelas gambar dan confidence score-nya, kemudian ada tema tampilannya seperti mode terang dan mode gelap, kemudian ada sidebar navigasi, kemudian ada visualisasi hasil langsungnya yang membounding box atau label hasil prediksi. Oh ya, kemudian selanjutnya ada komponen utama yang mencakupi banyak komponen seperti sidebar, select box, web uploader, dan kolom, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada desain antarmuka. Pada tata letak terdapat sidebar sebagai pusat kontrol, area utama untuk upload dan hasil analisis, kemudian ada hasil ditampilkan visual seperti bounding box atau label confidence-nya,
Kemudian ada kolom juga untuk digunakan untuk membandingkan gambar asli dan hasilnya. Untuk gaya visual terdapat tema terang, warna yang hangat, dan layout yang cukup responsif untuk berbagai ukuran layar. Kemudian yang keempat, pengalaman pengguna. Alur penggunaannya seperti biasa, yaitu memilih mode, mengunggah gambar, kemudian sistem akan memproses gambar secara otomatis, dan hasil langsung muncul. Berikut contoh hasil dashboard yang telah saya buat sebelumnya, di laporan sebelumnya, menggunakan Streamlit. Oke, materi selanjutnya, materi ke-6 itu scraping data. Pada materi ini, aplikasi Beyond BSI dipilih sebagai objek scraping karena aplikasi ini merupakan layanan mobile banking resmi dari Bank BSI yang memiliki jumlah pengguna besar dan ulasan yang aktif diperbaharui di Google Play Store. Nah, data hasil scraping seperti rating, jumlah unduhan, serta komentar pengguna dapat digunakan untuk menganalisis kepuasan pengguna, mengidentifikasi masalah umum, serta mengevaluasi performa aplikasi dari sudut pandang konsumen. Kemudian untuk materi ke-7, analisis sentimen aplikasi sebelumnya aplikasi Beyond by BSI yang mencakupi text length distribution atau analisis distribusi panjang teks yang dilakukan menggunakan histogram untuk melihat bagaimana pengguna menulis ulasan. Pada umumnya, data ulasan memiliki pola right squared, yaitu mayoritas komentar bersifat singkat hingga menengah, sementara ulasan sangat panjang hanya muncul dalam jumlah kecil. Kemudian yang kedua ada top 20 kata paling banyak digunakan. Kata paling sering muncul dalam ulasan pengguna. Kemudian yang ketiga ada word cloud, yaitu menampilkan kata kunci yang sering muncul dalam bentuk visual. Nah, kata-kata yang berukuran besar menandakan frekuensi tinggi dan dapat menunjukkan kecenderungan sentimennya. Kemudian yang keempat ada distribusi sentimen yang mencakup positif, negatif, dan netral. Nah, secara umum distribusi ini menunjukkan bagaimana persepsi pengguna dibagi. Selanjutnya, berikut lampiran output analisis sentimen aplikasi Beyond. Yang pertama itu ada output distribusi panjang, distribusi teks panjang, kemudian ada top 20 most word distribusinya, kemudian ada output word cloud aplikasinya, aplikasi Beyond-nya. Dapat kita lihat bahwa ukuran kata paling besar ini merupakan dengan frekuensi yang paling banyak digunakan. Kemudian yang keempat ada output distribusi sentimen yang terbagi menjadi 3, yaitu positif, negatif, dan netral. Kemudian selanjutnya ada beberapa model klasifikasi sentimen. Beberapa model seperti logistic regression, random forest, dan XGBoost sering digunakan untuk mengklasifikasi sentimen secara umum. Secara umum, model biasanya bekerja baik pada kelas dengan jumlah data besar. Kelas minoritas sering sulit dikenali sehingga menghasilkan nilai recall yang rendah. Ketimpangan dataset sangat mempengaruhi akurasi tiap model. Tiap model memiliki keunggulan dalam presisi dan stabilitas, namun tetap bergantung pada distribusi datanya. Nah, dapat dilihat pada 3 gambar tersebut, pada classification report logistic regression, terdapat akurasi 88%. Pada rundown forest terdapat akurasi 87%, pada XGBoost terdapat 85%. Kemudian prediksi contoh kalimat yang dibagi menjadi 2, yaitu kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat positif sendiri mencakup pujian atau pengalaman baik, sedangkan kalimat negatif yang berisi keluhan, error, atau hambatan penggunaan. Pengujian ini membantu memastikan model dapat memahami pola bahasa pada teks ulasan. Berikut outputnya, kedua output pada predik kalimat positif sentimen dan output predik kalimat negatif sentimen. Baik, demikian presentasi hasil ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, terima kasih.